Selamat sore, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya dan salam harmoni. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Niwayan Yulianita Dewi, SEMSAK, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keberlanjutan, yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 6 yang beranggotakan Yang pertama yaitu Nengah Artiwisari dengan NIM 2017051132, lalu Luh Nyaman Trisna Dewi dengan NIM 2017051137, kemudian Iputu Sugiarte dengan NIM 2017051144, dan yang terakhir saya sendiri yaitu Rini Altia Junior Hidayah dengan NIM 2017051152. Yang untuk mempresentasikan materi mengenai kinerja lingkungan. Adapun submateri yang akan kami bawakan itu ada 8 submateri yang terdiri dari yang pertama material, yang kedua energi, yang ketiga air dan efluen, yang keempat keanekaragaman hayati, yang kelima emisi, yang keenam air limbah atau efluen dan limbah, yang ketujuh kepatuhan lingkungan, dan yang terakhir yaitu penilaian lingkungan pemasok. Untuk mempersingkat waktu, kepada pemateri yang pertama saya persilahkan. Baik, untuk materi yang pertama, yaitu mengenai material. Dalam material ini mencakup dua standar, yaitu pengungkapan pendekatan manajemen dan pengungkapan topik spesifik. Dalam pengungkapan pendekatan manajemen, yaitu adalah penjelasan naratif tentang cara suatu organisasi mengelola suatu topik material, dampak terkaitnya, serta harapan dan kepentingan yang wajar dari pemangku kepentingan. Dalam GRI 301 membahas topik tentang material, input yang digunakan untuk membuat dan mengemas produk dan jasa sebuah organisasi dapat berupa material tak terbarukan seperti mineral, mental, minyak, gas, atau batu bara, atau material terbarukan seperti kayu atau air. Next. Dalam material terbarukan dan material tak terbarukan dapat terdiri dari material input mentah atau material input dari daur ulang. Jenis dan jumlah material yang digunakan organisasi dapat mengindikasi ketergantungannya pada sumber daya alam dan dampak pada ketersediaannya. Kontribusi organisasi terhadap konservasi sumber daya dapat diindikasi oleh pendekatannya terhadap pendaur ulangan, penggunaan ulang, dan dilakukannya reklame atas material, produk, dan kemasan. Next. Dalam pengungkapan topik spesifik, terdapat 3 topik pengungkapan spesifik yang termasuk ke dalam kategori ini, diantaranya yang pertama, material yang digunakan berdasarkan berat atau volume, yang kedua, material input dari daur ulang yang digunakan, yang keempat, produk, reklame, dan material kemasannya. Next. Baik, untuk materi yang kedua yaitu mengenai energi. Dalam energi mencakup 2 standar, yaitu pengungkapan pendekatan manajemen dan pengungkapan topik spesifik. Dalam pengungkapan pendekatan manajemen, GRI 302 membahas topik energi. Suatu organisasi dapat mengkonsumsi energi dalam berbagai bentuk seperti bahan bakar, listrik, pemanasan, pendinginan, atau uap. Energi dapat dihasilkan sendiri atau dibeli dari sumber eksternal dan dapat berasal dari sumber daya terbarukan, seperti angin, air, atau solar, atau dari sumber daya tak terbarukan seperti batu bara, minyak bumi, atau gas alam. Dalam menggunakan energi dengan lebih efisien dan memilih sumber daya energi terbarukan sangat penting untuk memerangi perubahan iklim dan menurunkan dampak organisasi secara keseluruhan terhadap lingkungan. Konsumsi energi juga dapat terjadi di sepanjang kegiatan hulu dan hilir yang terhubung dengan operasi organisasi. Selanjutnya yaitu pengungkapan topik spesifik. Terdapat 5 topik pengungkapan spesifik yang termasuk ke dalam kategori ini, diantaranya yang pertama, konsumsi energi dalam organisasi, yang kedua, konsumsi energi di luar organisasi, yang ketiga, intensitas energi, yang keempat, pengurangan konsumsi energi,
Yang kelima, pengurangan pada energi yang dibutuhkan untuk produk dan jasa. Baik, untuk materi selanjutnya, saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dengan materi yang ketiga, yaitu mengenai air dan efluen. Yang mana topik ini mencakup dua standar pengungkapan. Yang pertama yaitu pengungkapan pendekatan manajemen dan pengungkapan topik spesifik. Next. Yang pertama yaitu pengungkapan pendekatan manajemen. Pengungkapan pendekatan manajemen adalah penjelasan naratif tentang cara suatu organisasi mengelola suatu topik material, dampak-dampak yang terkait dari topik tersebut, serta harapan dan kepentingan yang wajar dari para pemangku kepentingan. Pengungkapan dalam bagian ini berfokus pada cara organisasi mengidentifikasi dan mengelola dampak-dampak yang terkait dengan air. Adapun dalam pengungkapan pendekatan manajemen ini terdapat dua topik pengungkapan yang termasuk ke dalam jenis pengungkapan ini, yaitu yang pertama, interaksi dengan air sebagai sumber daya bersama, dan yang kedua, manajemen dampak yang berkaitan dengan pembuangan air. Untuk yang pertama, yaitu interaksi dengan air. Interaksi dengan air sebagai sumber daya bersama, yang mana dalam pengungkapan ini, organisasi pelapor harus melaporkan beberapa informasi, yaitu yang pertama, deskripsi bagaimana organisasi berinteraksi dengan air, termasuk bagaimana dan di mana air diambil, dikonsumsi, dan dibuang, serta dampak-dampak yang terkait dari air. Yang kedua, yaitu deskripsi pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi dampak-dampak terkait air, termasuk ruang lingkup penilaian, kerangka waktu, dan semua alat-alat metodologi yang dipakai. Yang ketiga, deskripsi bagaimana dampak terkait air ditangani, termasuk bagaimana organisasi bekerja dengan para pemangku kepentingan untuk menata layakan air sebagai sumber daya bersama. Dan yang terakhir, penjelasan tentang proses menetapkan tujuan dan target yang berkaitan dengan air yang menjadi bagian dari pendekatan manajemen organisasi, serta bagaimana tujuan dan target tersebut terhubung dengan kebijakan publik. Untuk yang kedua, yaitu pengungkapan manajemen dampak yang berkaitan dengan pembuangan air, di mana dalam topik ini, organisasi pelapor harus melaporkan deskripsi atas rangkaian standar-standar minimum untuk kualitas effluent yang dibuang dan bagaimana standar-standar minimum tersebut ditetapkan. Next. Untuk topik yang kedua, yaitu pengungkapan topik spesifik, di mana terdapat 3 topik yang termasuk ke dalam kategori ini, yaitu yang pertama, pengungkapan pengambilan air. Adapun informasi yang harus dilaporkan organisasi pelapor dalam topik ini, yaitu yang pertama, total pengambilan air dari semua wilayah dalam megaliter dan perincian jumlah total pengambilan air. Yang kedua, total pengambilan air dari semua wilayah yang mengalami stres air dalam megaliter, serta perincian jumlah total dari pengambilan air tersebut. Yang ketiga, perincian atas total pengambilan air dari setiap sumber yang tertera seperti yang saya jelaskan tadi, sesuai serta berdasarkan kategori-kategori yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, semua informasi kontekstual yang diperlukan untuk memahami proses penyusunan data seperti standar, metodologi, dan asumsi yang digunakan. Untuk topik yang kedua, yaitu pengungkapan pembuangan air, di mana dalam topik ini organisasi pelapor harus melaporkan beberapa hal berikut, yaitu yang pertama, total pembuangan air ke seluruh wilayah dalam megaliter dan perincian jumlah total dari pembuangan air tersebut. Yang kedua, perincian total pembuangan air ke seluruh wilayah dalam megaliter berdasarkan kategori yang telah ditetapkan. Yang ketiga, total pembuangan air ke seluruh wilayah yang mengalami stres air dalam megaliter serta perincian dari jumlah total air yang dibuang. Yang keempat, zat-zat prioritas yang patut diperhatikan yang pembuangannya diolah. Dan yang terakhir, semua informasi konseptual yang diperlukan untuk memahami bagaimana data telah dikumpulkan, seperti misalnya standar, metodologi, dan asumsi yang digunakan. Untuk topik yang ketiga, yaitu pengungkapan konsumsi air, di mana dalam topik ini organisasi pelapor harus melaporkan
beberapa informasi, yaitu yang pertama, total konsumsi air dari semua wilayah dalam megaliter, yang kedua, total konsumsi air dari semua wilayah yang mengalami stres air dalam megaliter, yang ketiga, perubahan dalam penyimpanan air dalam megaliter, dan yang terakhir, semua informasi konseptual yang diperlukan untuk memahami bagaimana data disusun seperti standar, metodologi, dan asumsi yang digunakan. Next. Untuk materi yang keempat, yaitu mengenai keanekaragaman hayati. Sama halnya seperti materi yang sebelumnya, keanekaragaman hayati ini mencakup dua standar, yaitu pengungkapan pendekatan manajemen dan pengungkapan topik spesifik. Next. Untuk yang pertama, pengungkapan pendekatan manajemen. Ketika melaporkan pendekatan manajemen untuk keanekaragaman hayati, organisasi pelapor juga dapat menjelaskan strateginya untuk mencapai kebijakan tentang manajemen keanekaragaman hayati. Serta keanekaragaman hayati dapat mengandung kombinasi elemen-elemen yang terkait dengan pencegahan, manajemen, dan perbaikan kerusakan pada habitat alami yang disebabkan oleh kegiatan organisasi. Sebuah contoh dari hal ini adalah integrasi yang pertimbangan-pertimbangan keanekaragaman hayati ke dalam alat analitis seperti penilaian dampak lokasi lingkungan. Next. Yang kedua yaitu pengungkapan topik spesifik. Dalam pengungkapan topik spesifik ini terdapat 4 topik yang termasuk ke dalamnya, yaitu yang pertama, pengungkapan lokasi operasional yang dimiliki, disewa, dikelola, atau berdekatan dengan kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung. Dalam hal ini, berfungsi untuk memantau kegiatan mana yang sedang dilakukan di kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung, sehingga memungkinkan organisasi untuk mengurangi risiko pada dampaknya. Hal ini juga akan memungkinkan suatu organisasi untuk mengelola dampaknya pada keanekaragaman hayati atau untuk menghindari kesalahan manajemen. Untuk yang kedua, yaitu pengungkapan dampak signifikan dari kegiatan, produk, dan jasa pada keanekaragaman hayati. Dalam hal ini, untuk memahami dan mengembangkan strategi organisasi untuk mengurangi dampak signifikan langsung dan tidak langsung pada keanekaragaman hayati. Dengan menyajikan informasi terstruktur dan berkualitas, pengungkapan memungkinkan pembandingan ukuran relatif, skala, dan sifat dampak sepanjang waktu serta di seluruh organisasi. Untuk topik yang ketiga yaitu pengungkapan habitat yang dilindungi atau direstorasi. Nah, pengungkapan ini membahas mengenai jangkauan kegiatan pencegahan dan perbaikan yang dilakukan organisasi sehubungan dengan dampaknya terhadap keanekaragaman hayati. Pengungkapan ini mengacu pada wilayah-wilayah di mana perbaikan telah selesai dilakukan atau wilayah yang dilindungi secara aktif. Wilayah operasi aktif masih dapat diikutsertakan jika wilayah-wilayah itu sesuai dengan definisi dari kawasan yang direstorasi atau kawasan yang dilindungi. Topik yang keempat yaitu pengungkapan spesies daftar merah IUCN dan spesies daftar konservasi nasional dengan habitat dalam wilayah yang terkena efek operasi. Pengungkapan ini membantu organisasi untuk mengidentifikasi bila mana kegiatannya membahayakan bagi spesies tanaman dan hewan yang terancam punah. Dengan mengidentifikasikan ancaman-ancaman ini, organisasi bisa memulai langkah-langkah tepat untuk menghindari adanya bahaya dan untuk mencegah punahnya spesies. IUCN ini merupakan Uni Internasional untuk Konservasi Alam, data merah spesies yang terancam. Dan daftar konservasi nasional menjadi dasar otoritas mengenai sensitivitas habitat di wilayah-wilayah yang terkena akibat dari operasi dan kepentingan relatif habitat-habitat ini dari perspektif manajemen. Baik, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu emisi. Standar ini mencakup pengungkapan pendekatan manajemen dan pengungkapan topik spesifik. Pengungkapan pendekatan manajemen yaitu pengungkapan pendekatan ini penjelasan naratif tentang cara suatu organisasi mengelola suatu topik material, dampak terkaitnya, serta harapan dan kepentingan yang wajar dari pemangku kepentingan. Organisasi apapun yang mengklaim laporannya telah disiapkan sesuai dengan standar GRI diwajibkan untuk melaporkan pendekatan manajemennya setiap topik material, serta melaporkan pengungkapan topik spesifik untuk topik-topik tersebut. Ungkapan topik spesifik
ini ada pengungkapan dari 351 sampai 357. Yang pertama yaitu emisi GRK atau cakupan 1 langsung. Yang kedua ada emisi energi GRK cakupan 2 atau tidak langsung. Emisi GRK cakupan 3 tidak langsung lainnya. Yang keempat yaitu intensitas emisi GRK. Yang kelima pengurangan emisi GRK. Yang keenam yaitu emisi zat produk ozon atau ODS. Yang ketujuh nitrogen oksida, NOx atau sulfur oksida atau SOx, dan emisi udara signifikan lainnya. Lainnya yaitu air limbah dan efluen dan limbah. Standar ini mencakup pengungkapan spesifik pendekatan manajemen dan pengungkapan topik spesifik. Pengungkapan pendekatan manajemen yaitu ketika melaporkan pendekatan manajemen untuk air limbah atau efluen dan limbah, organisasi pelapor juga mengungkapkan pengeluarannya untuk pengolahan dan pembuangan limbah dan biaya pembersihan termasuk biaya perbaikan untuk tumbuhan sebagaimana ditetapkan dalam pengungkapan 306.3. Pengungkapan topik spesifik yaitu ada yang pertama pelepasan air berdasarkan mutu dan tujuan. Organisasi pelapor ini ada melaporkan informasi yaitu volume total pelepasan air yang direncanakan dan tidak direncanakan. Yang kedua yaitu ada standar metodologi dan asumsi yang digunakan. Yang kedua yaitu limbah berdasarkan jenis metode pembuangan. Informasi ini melaporkan yaitu berat total limbah berbahaya dengan uraian berdasarkan metode pembuangan. Selanjutnya yaitu ada berat total limbah berbahaya dengan uraian berdasarkan metode pembuangan. Yang selanjutnya yaitu bagaimana metode pembuangan limbah ditetapkan. Yang ketiga yaitu ada tumpahan yang signifikan. Organisasi ini melaporkan informasi yaitu jumlah dan volume total tumpahan signifikan yang tercatat. Selanjutnya yaitu informasi tumpahan berikut untuk setiap tumpahan yang dilaporkan dalam laporan keuangan organisasi yaitu pertama yaitu lokasi tumpahan, yang kedua volume tumpahan, yang ketiga material tumpahan. Selanjutnya yaitu ada pengangkutan limbah berbahaya. Informasi ini dapat dikatakan berat total untuk setiap hal berikut yaitu limbah berbahaya yang diangkut, limbah berbahaya yang diimpor, limbah berbahaya yang diekspor, dan limbah berbahaya yang diolah. Selanjutnya yaitu ada persentase limbah berbahaya yang dikirim secara internasional. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu badan air yang dipengaruhi oleh pelepasan dan atau limpahan air. Informasi ini yaitu badan air dan habitat terkait yang secara signifikan dipengaruhi oleh pelepasan air dan atau limpahan. Termasuk informasi ini mengenai yang pertama yaitu ukuran badan air dan habitat terkait. Yang kedua, apakah badan air dan habitat terkait ditetapkan sebagai kawasan lindung. Yang ketiga yaitu nilai keragaman hayati seperti jumlah total dan spesies dilindungi. Sekian pemaparan materi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan, yaitu yang selanjutnya adalah kepatuhan lingkungan. Dalam kepatuhan lingkungan terdapat satu pengungkapan, yaitu pengungkapan ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan tentang lingkungan hidup. Ketidakpatuhan dalam sebuah organisasi dapat mengindikasikan kemampuan manajemen untuk memastikan bahwa operasi yang dilakukan sesuai dengan parameter kinerja tertentu. Dalam hal kepatuhan, organisasi pelapor harus melaporkan informasi mengenai hal berikut ini. Yang pertama yaitu denda yang signifikan dan sanksi non-moneter karena ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan atau peraturan tentang lingkungan hidup. Dalam hal yang pertama yaitu nilai moneter total dari denda yang signifikan. Yang kedua jumlah total sanksi non-moneter, dan yang ketiga yaitu kasus yang diajukan ke mekanisme penyelesaian sengketa. Yang kedua yaitu jika organisasi tidak mengidentifikasi adanya ketidakpatuhan apapun terhadap undang-undang
dan atau peraturan tentang lingkungan hidup, pernyataan ringkas tentang fakta ini sudah cukup. Next. Selanjutnya yaitu penilaian lingkungan pemasok. Dalam penilaian lingkungan pemasok, terdapat dua pengungkapan. Yang pertama yaitu pengungkapan seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria lingkungan. Pengungkapan ini menginformasikan kepada para pemangku kepentingan tentang presentasi pemasok yang dipilih atau dikontrak dengan tunduk pada proses uji tuntas untuk dampak lingkungan. Organisasi diharapkan untuk memulai uji tuntas sedini mungkin dalam pengembangan hubungan baru dengan pemasok. Dampak mungkin bisa dicegah atau dikurangi pada tahap menyusun kontrak atau perjanjian lainnya, serta melalui kerjasama terus-menerus dengan pemasok. Organisasi pelapor harus melaporkan informasi mengenai presentasi pemasok baru yang diseleksi dengan menggunakan kriteria lingkungan. Next. Yang kedua yaitu pengungkapan dampak lingkungan negatif dalam rantai pasokan. Pengungkapan ini menginformasikan para pemangku kepentingan tentang kesadaran organisasi akan dampak lingkungan negatif, akrual, dan potensial yang signifikan dalam rantai pasokan. Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut. Yang pertama yaitu jumlah pemasok yang dinilai untuk dampak lingkungan. Yang kedua, jumlah pemasok yang diidentifikasi memiliki dampak lingkungan negatif aktual dan potensial yang signifikan. Yang ketiga, dampak lingkungan negatif aktual dan potensial signifikan yang diidentifikasikan dalam rantai pasokan. Yang keempat, yaitu persentase pemasok yang diidentifikasi sebagai memiliki dampak lingkungan negatif akrual dan potensial yang signifikan yang menyepakati dilakukannya perbaikan sebagai hasil dari penilaian. Dan yang terakhir yaitu persentase pemasok yang diidentifikasi sebagai memiliki dampak lingkungan negatif akrual dan potensial signifikan dan hubungan kerja dengan mereka diakhiri sebagai hasil dari penilaian serta penyebabnya. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa kami bawakan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Selamat sore. Om Santi Santi Hanti Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, dan salam harmoni.